Salam saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari yang indah ini saya akan memberitakan kebenaran firman Tuhan yang sangat luar biasa. Dalam kitab Mazmur pasal 119 ayat yang ke-135. Firman Tuhan berbunyi, "Sinarilah hambamu dengan wajahmu dan ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku." Haleluya, puji Tuhan. Ini adalah firman Tuhan yang sangat luar biasa. Lewat kebenaran firman Tuhan ini, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan mengambil tema adalah apa yang membuat Allah tersenyum. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang di luar sana hidupnya ngambang. Hidupnya tidak tahu apa yang harus dia lakukan, sehingga tidak sedikit saudaraku orang-orang lari kepada apa? Narkoba, pergaulan bebas, mabuk-mabukan, pesta pora, dan lain-lain sebagainya. Kenapa saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan? Karena mereka mencari sesuatu tentang kehidupan mereka. Mereka sedang mencari jati diri mereka. Untuk apa aku ada di dunia ini? Untuk apa aku dilahirkan di dunia ini? Sehingga mereka ingin mencari tujuan kehidupan mereka. Mereka mencarinya dengan mabuk-mabukan, pesta pora, narkoba, dan free sex, dan lain-lain sebagainya. Padahal saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang sebenarnya adalah betapa indahnya kalau kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Karena apa saudaraku? Karena senyuman Allah adalah tujuan hidup kita yang pertama. Senyuman Allah, atau dalam arti ketika hidup kita membuat Allah tersenyum, itu adalah tujuan yang pertama daripada kehidupan kita. Oke, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya akan bahas ini tentang kebenaran firman Tuhan ini. Apa yang membuat Allah tersenyum? Pertama, Allah tersenyum bila kita mengasihi Dia di atas segalanya. Allah tersenyum bila kita fokus pertama adalah bahwa Dia yang pertama kita kasihi. Bukan pasangan kita, bukan orang tua kita, bukan anak-anak kita, bukan keluarga kita, bukan rekan bisnis kita, bukan orang-orang yang kita hormati, kita puji, kita banggakan. Tetapi yang pertama adalah yang Allah inginkan dan membuat Dia tersenyum adalah jika kita mengasihi Dia di atas segalanya. Yesus berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap tindakan." Itulah yang membuat Allah tersenyum dalam kehidupan kita. Jika kita pertama adalah mengasihi Dia, mengasihi Allah di atas segalanya. Betapa berartinya kehidupan ini jika itu yang kita lakukan. Di dalam kitab Perjanjian Lama, di saat Tuhan sudah mulai menyesal dengan kehidupan manusia, di saat Tuhan sudah mulai putus asa dengan kebobrokan manusia dalam zaman Nuh, tapi Allah melihat satu pribadi. Allah melihat juga satu keluarga lewat seorang pribadi ini yang bernama Nuh, sehingga dia dan istrinya serta anak-anaknya boleh diselamatkan oleh Tuhan. Karena apa? Di saat semua manusia ciptaan Tuhan itu mendukakan hati Tuhan, membuat Allah itu marah, tapi Dia melihat satu pribadi yang bernama Nuh, yang begitu sangat mengasihi, yang begitu sangat sayang kepada Allah. Lewat Nuh lah maka keturunan sampai kepada kita yang ada sekarang ini. Karena apa? Nuh sangat mengasihi Allah. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah kita juga sama? Benar-benar kehidupan kita mau mengasihi Tuhan, mau mengasihi Allah kita di atas segalanya, di atas orang-orang yang kita kasihi, di atas harta yang kita punyai, di atas kedudukan jabatan yang kita punyai. Mari kita sama-sama belajar dari seorang pribadi yang bernama Nuh. Dia mengasihi Allah di atas segalanya. Yang kedua, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, apa yang membuat Allah tersenyum? Yang kedua adalah Allah tersenyum ketika kita
mempercayai Dia sepenuhnya. Pribadi Nuh ini menjadi satu teladan bagi saudara dan saya, di mana secara logika hal itu tidak bisa dipercayai. Karena di saat Tuhan sudah ingin menghancurkan bumi pada saat itu, karena apa? Segala kejahatan yang dilakukan manusia pada saat itu. Tuhan datang kepada orang yang sangat Dia kasihi ini. Karena pribadi ini, Nuh ini juga adalah orang yang sangat mengasihi Allah. Maka Allah berbicara kepada Nuh, Nuh, buatlah Batra. Buatlah Batra. Karena Nuh adalah pribadi yang sangat mempercayai Allah sepenuhnya. Ia tidak lagi berpikir, kok bisa membuat Batra di tempat pegunungan seperti ini? Kok bisa membuat Batra di tempat yang jauh daripada laut? Tapi dia tahu, karena Allah yang menyuruh dia, maka ia mempercayai Allah. Ia membangun sebuah Batra bersama anak-anaknya. Dia membangun Batra. Bagaimana dengan saudara dan saya ketika Tuhan menuntut kita, ketika Tuhan menginginkan kita, ketika Tuhan mengatakan sesuatu tentang kita, apakah kita mempercayai apa yang Tuhan inginkan? Kalau kita belajar daripada Nuh ini saudara, Nuh ketika Tuhan menyuruh dia untuk membuat Batra, orang-orang yang ada di sekeliling Nuh itu menertawai Nuh. Orang-orang yang di sekeliling Nuh itu mengolok-olok Nuh. Mereka berkata, Nuh ini sudah gila. Nuh ini mungkin tidak waras. Di hutan belukar seperti ini membuat Batra. Membuat sebuah kapal yang sangat besar yang jauh pada laut. Bagaimana caranya membawa kapal ini? Menarik sampai kepada pinggiran-pinggiran laut. Mereka berkata, Nuh ini sudah tidak waras. Mungkin Nuh ini sudah gila. Tetapi saya mau katakan, Nuh bukan gila. Tapi Nuh tergila-gila dengan Tuhan. Banyak orang di luar sana suka memvonis seseorang, oh dia ini mungkin sudah tidak waras. Oh dia ini mungkin sudah gila. Ingat saudaraku. Karena Nuh lah kita sampai saat ini. Karena ocehan omelan daripada orang-orang yang mengoceh, yang mengolok Nuh, yang mengatakan Nuh sudah gila membuat kapal di sebuah hutan. Apa yang terjadi? Seandainya Nuh tidak mendengarkan suara Tuhan, mungkin saudara dan saya tidak ada sampai sekarang. Kenapa? Karena Nuh begitu mempercayai Allah sepenuhnya. Dalam kehidupan kita, kadang kita diperhadapkan dengan namanya logika, saudara. Antara mempercayai Allah sepenuhnya dengan logika kita. Terkadang logika kitalah yang menghambat mujizat pekerjaan Tuhan, karya Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Terkadang logika kitalah yang membuat kita akhirnya menjauh daripada Tuhan. Kadang kita berkata tidak mungkin hal itu terjadi. Wah, orang ini sudah tidak waras. Ingat, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ketika kita mempercayai Allah sepenuhnya, maka mujizat demi mujizat, pertolongan demi pertolongan Tuhan akan Tuhan nyatakan. Di saat logika tidak mampu untuk berpikir. Karena manusia itu terbatas. Tapi Allah kita tidak terbatas. Asalkan kita mempercayai Allah sepenuhnya. Seperti yang dilakukan oleh Nuh. Di saat semua orang mengolok-olok dia. Di saat semua orang menertawakan dia. Karena memang secara manusia tidak mungkin. Masakan membuat sebuah kapal yang sangat besar itu di hutan belukar. Di tempat yang sangat jauh. Tapi ingat. Rancangan manusia. Rencana manusia. Logika manusia itu terbatas. Allah kita tidak pernah terbatas. Dalam kehidupan ini, mari belajar seperti Nuh. Nuh mempercayai Allah sepenuhnya sehingga membuat Allah tersenyum. Terkadang dalam kehidupan ini kita diperhadapkan hal-hal yang seperti itu.
Kita diajar oleh Tuhan untuk mempercayai Tuhan sepenuhnya. Allah berkata bahwa engkau orang yang diberkati. Engkau pasti berhasil. Engkau pasti mampu melakukan ini dan itu. Tapi kadang logika kita berpikir, betul enggak? Enggak mungkin. Enggak mungkin. Mustahil. Sebenarnya yang membuat hal itu tidak terjadi dalam kehidupan kita. Apa yang kita inginkan, apa yang kita impikan itu terjadi adalah bukannya Allah tidak menyertai bahkan memberkati kita. Tapi karena ketidakpercayaan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Sehingga membuat hal itu tidak mungkin. Padahal firman Tuhan sudah jelas. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Mari kita belajar daripada Nuh. Allah tersenyum dengan Nuh. Karena pertama tadi, Nuh mengasihi Allah di atas segalanya. Kedua, Nuh mempercayai Allah di atas segalanya. Sehingga Tuhan tersenyum dengan Nuh. Sehingga Allah kita senang dengan Nuh. Bagaimana dengan kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Apakah kita mengasihi Allah di atas segalanya? Apakah kita mempercayai Allah di atas segalanya? Keputusan ada di tangan kita. Haleluya.